Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Yongki Setiawan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur di masa sulit seperti sekarang ini. Kita masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, saudara. Walaupun kita tidak secara langsung beribadah di gereja, tetapi kita bersyukur kalau kita masih boleh beribadah di lewat live streaming, saudara, atau online. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Korintus, saudara, dengan tema melewati proses dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar kata proses, tentunya ada satu pembentukan dari hal yang tidak baik menjadi yang baik, atau dalam suatu proses kita pasti akan banyak mengalami masalah, saudara ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masalah yang kita hadapi kita tidak perlu takut, saudara, karena kita tahu kita sebagai anak Tuhan, pasti Tuhan akan turut campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, masalah tidak perlu ditakuti, dan masalah itu pun tidak akan pernah hilang, saudara. Karena apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan banyak mengalami proses dan banyak mengalami masalah. Saudara, perlu diketahui hanya satu, saudara ya, yang tidak pernah mengalami masalah, yaitu kematian. Tetapi saudara jangan salah, kematian pun terkadang membawa masalah untuk orang yang ditinggalkan. Seringkali merepotkan orang-orang yang mencintai kita, yang berada di sekitar kita, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi, untuk mengalami proses, untuk menghadapi masalah, kita tidak perlu takut, saudara. Karena dalam mengalami proses, kita pasti akan menemukan jalan keluar yang disiapkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, proses itu dikatakan di sini, saudara ya, ada dua macam, saudara, yaitu proses seperti di padang gurun, saudara ya, yang diizinkan Tuhan agar kita naik level atau mampu melewatinya. Dan kedua adalah proses padang gurun akibat dosa kita sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai contoh proses yang harus kita hadapi, saudara, saat sekarang ini, yaitu kita sulit keluar, sulit beribadah, sulit bahkan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita sulit keluar kemana-mana karena pembatasan wilayah yang diberikan oleh pemerintah, saudara ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita tahu, saudara, dalam mengalami proses ini kita harus kuat, tidak perlu gentar. Kenapa saya katakan kita harus kuat? Kita lihat sebagai contoh, saudara, di dalam tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf, Ayub, dan juga Abraham. Saudara, kita melihat, kita mendengar, bahkan kita pernah membaca kalau kisah tentang Yusuf, saudara, yang dibenci oleh saudaranya, bahkan dibuang, dijual, saudara. Tetapi lihat kesetiaan Yusuf terhadap proses Tuhan yang diizinkan terjadi pada dirinya, sehingga ketika melewati proses tersebut, ketika Yusuf berhasil mengikuti proses yang diberikan Tuhan dalam hidupnya, akhirnya Tuhan mengangkat hidupnya, saudara, menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara ya. Dan Yusuf berhasil menyelamatkan Mesir dari bahaya kelaparan. Begitu juga dengan Abraham. Mereka mengalami proses secara rohani ketika mereka diminta anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka taat, mereka setia. Awal mula Abraham
bimbang dan ragu. Kenapa harus anak yang dikasihinya yang diminta oleh Tuhan? Bukankah ada yang lain yang Tuhan minta daripada dirinya? Tetapi tidak itu yang dilakukan oleh Abraham. Mereka tetap melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan. Alhasil Tuhan menyediakan apa yang diminta oleh Tuhan. Karena kesetiaannya, karena ketaatannya, Abraham mendapat gelar Bapak orang percaya, saudara. Yang ketiga, dengan Ayub. Saudara, kita tahu cerita ini, bagaimana Ayub mengalami proses yang sangat luar biasa. Bagaimana Ayub mengalami penderitaan-penderitaan yang harus mereka hadapi ketika mereka mengalami proses Tuhan. Ayub diizinkan oleh Tuhan mengalami proses dalam hidupnya, yaitu mereka mengalami sakit gatal di seluruh kujur tubuhnya, saudara. Bahkan mereka sampai menggaruk tubuhnya dengan dikatakan firman Tuhan dengan sebilah beling, saudara ya, karena saking gatalnya. Bahkan bukan hanya itu saja, bukan hanya sakit penyakit yang dialami oleh Ayub, tetapi anaknya pun diambilnya dari kehidupannya. Begitu sangat miris sekali, sangat sakit sekali yang dialami Ayub. Bukan hanya harta, anak, bahkan istri yang dicintainya pun meninggalkan Ayub. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari ketiga tokoh Alkitab ini, betapa luar biasa proses-proses yang diberikan Tuhan terhadap kerohanian seseorang. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh lari dari proses, kita tidak boleh dari masalah. Tuhan menginginkan kita bukan hanya menjadi orang yang percaya. Tuhan menginginkan kita bukan hanya menjadi orang yang benar, tetapi Tuhan menginginkan kehidupan kita menjadi orang yang sempurna, mendekati seperti Allah, saudara. Karena itu tujuan Allah dalam hidup kita, agar kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi semua orang, agar kita bisa menghidupi karakter Allah dalam hidup kita. Apa saja karakter Allah, saudara, yang dalam hidup kita yang harus kita ikuti? Karakter Allah yaitu adalah panjang sabar, murah hati, lemah lembut, tidak cemburu, tidak mudah tergoyahkan oleh segala macam hal-hal pengajaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa proses diizinkan oleh Tuhan? Proses diizinkan oleh Tuhan, saudara, untuk menjadikan diri kita menjadi murni. Saudara, kalau kita dengar kata murni, mungkin saudara akan teringat akan satu benda yang mungkin juga dipakai oleh saudara dan juga saya, ataupun juga banyak orang lain memakainya. Kata murni, kalau saya boleh ambil, saya boleh identikan dengan emas, saudara. Kenapa emas dikatakan adalah satu barang yang murni atau logam mulia? Karena emas, saudara, ketika diproses, ketika ingin dijadikan suatu bentuk logam mulia yang luar biasa, dia harus dibakar berkali-kali dengan suhu yang tinggi, yang sangat panas, saudara. Tetapi emas tidak menjadi rusak, tidak menjadi berantakan atau bagaimanapun hasilnya. Justru emas ketika dibakar, diproses, saudara, dia akan semakin mengeluarkan kotoran-kotoran yang dipisahkan dari jenis aslinya, saudara. Sehingga emas itu bisa menjadi berkilau dan sangat berharga, saudara. Bahkan bisa menjadi sangat tinggi harganya ketika ingin dimiliki oleh seseorang. Begitu juga dengan hidup kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untuk kita menjadi anak Tuhan yang setia, kita harus mengalami proses yang sangat tidak mengenakan mungkin bagi kita.
tetapi itu indah di mata Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita menjadi murni, saudara, kita harus mengalami proses seperti hati yang bersih. Saudara, ada beberapa macam proses yang saya akan katakan kepada ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untuk kita melalui proses atau padang gurun yang membentuk kita menjadi lebih murni, kita harus memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih itu yang bagaimana, saudara? Hati yang bersih adalah hati yang tidak punya niat loba atau banyak cara licik untuk kita mendapatkan segala sesuatu yang menyenangkan hati kita atau yang menyukacitakan orang lain karena kedegilan hati kita. Itu adalah salah satu proses untuk kerohanian kita, untuk kita menjadi murni, menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Yang kedua, untuk kita menjadi anak Tuhan yang baik dan benar, untuk kita menjadi anak Tuhan yang militan dalam biasa, saudara. Bukan hanya hati yang bersih yang harus kita miliki, tetapi juga kejujuran. Kejujuran dalam segala hal, saudara. Kita anak Tuhan seringkali tidak jujur dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi ujian. Terutama bagi para businessman atau anak-anak Tuhan yang bergelut di bidang usaha. Seringkali maksud saya, banyak anak Tuhan yang melakukan berbagai macam cara dengan ketidakjujuran. Seperti misalkan saya akan ambil contoh, kalau orang yang membangun rumah yang seharusnya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas nomor 1, mereka mengganti dengan nomor 2, nomor 3, bahkan yang tidak berkualitas sama sekali, yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi orang yang membangunnya atau bagi orang yang membutuhkannya. Hal ini sangat tidak baik dan tidak dibenarkan, saudara. Ini adalah salah satu contoh-contoh singkat, contoh-contoh yang sangat umum. Yang ketiga, saudara, untuk kita menjadi anak Tuhan yang benar, yang berkenan kepada Allah, Allah juga memproses kepada kita. Tuhan juga ingin kita taat. Kata taat, saudara, adalah kata yang mungkin kedengarannya biasa, tetapi sangat sulit bagi anak Tuhan untuk kita lakukan. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak taat, saudara. Taat dalam apa? Hidup dalam kebenaran. Banyak anak Tuhan yang hidupnya tidak benar di mata Tuhan. Sementara mereka melayani Tuhan di gereja dengan baik, dengan tulus kelihatannya, saudara, dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika firman Tuhan katakan, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu jangan lakukan ini, kamu jangan lakukan itu. Tetapi banyak anak Tuhan ataupun pelayan-pelayan Tuhan yang seringkali tidak taat pada perintah Tuhan. Bahkan mereka kehidupan di luarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Saya pernah melihat suatu kali, saudara, pelayan Tuhan yang di mata saya mungkin dilihatnya sangat setia melayani Tuhan, baik, bahkan jam terbangnya sudah sangat tinggi, kemana-mana di bidang musik, saudara. Ternyata ketika saya melihat di suatu mall, saudara, berpapasan dengan saya tanpa sengaja dan mereka tidak melihat saya, mereka sedang merokok, sedang kumpul-kumpul dengan temannya sambil minum-minum. Ketika saya melihat itu, saya kaget, saudara. Wow, kok bisa ya seorang pelayan Tuhan hidup seperti ini? Mereka tidak melihat saya, saudara. Tapi saya kaget ketika melihat mereka. Kenapa? Saya sedang berjalan dengan hamba Tuhan juga, dan saya katakan kepada hamba Tuhan tersebut, kepada teman saya, saudara. Mereka melihat anak tersebut yang dijumpai sering melayani di gereja saya, saudara. Saya kaget sekali, saudara. Sejak saat itu saya menyampaikan kepada Bapak Gembala dengan sebagai pimpinan tertinggi untuk tidak memberikan tugas lagi, saudara. Saudara, kata ketaatan ini adalah kata yang kelihatannya simpel tetapi sulit, saudara, ya. Kenapa?
Karena Tuhan dalam kehidupan kita menuntut hati yang bersih, kejujuran, ketaatan, saudara. Oleh karena itu, saudara, bukan hanya ketiga hal ini saja yang harus kita patuhi sebagai anak Tuhan. Tetapi ada lagi, saudara, yaitu kesabaran. Kesabaran. Kesabaran dalam hal apa, saudara? Dalam hal emosi. Kesabaran dalam hal mengalami tekanan-tekanan masalah. Saudara, banyak anak Tuhan yang merasa gelisah ketika menghadapi masalah. Mereka tidak suka, mereka tidak enjoy ketika menghadapi masalah, saudara. Kenapa? Karena bagi mereka adalah masalah adalah beban yang berat. Saudara, perlu kita ketahui dan perlu saudara ketahui, masalah yang datang dalam kehidupan saudara dan saya adalah masalah yang tidak melebihi kekuatan, kemampuan saudara dan saya. Karena Tuhan tahu takaran saudara dan saya. Jadi kita jangan pernah lari dari masalah. Masalah tidak akan pernah hilang dari setiap kehidupan manusia. Bahkan orang mati pun masih mempunyai masalah dan meninggalkan masalah untuk orang yang mencintainya atau orang yang ditinggalkannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu saya berkata melalui firman Tuhan ini, perlu penguasaan diri, saudara. Di dalam Korintus 9, saya akan bacakan, saudara. Di dalam Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan untuk mengalami proses kehidupan ataupun mengalami proses pertandingan dalam iman, saudara. Kita harus bisa menguasai diri kita. Kita harus memiliki tuntutan yang Tuhan minta dari kita, saudara. Seperti tadi, hati yang bersih, kejujuran, ketaatan, kesabaran, saudara. Ada satu hal lagi, saudara, yang sangat harus kita jaga, yang harus sangat kita benar-benar miliki dalam kehidupan kita, saudara. Untuk kita menjadi murni dalam proses pembentukan Tuhan, yaitu kekudusan dan kerendahan hati. Saudara, kata kekudusan ini sangat penting sekali, saudara. Karena banyak anak-anak Tuhan yang kelihatannya rajin beribadah, rajin melayani pekerjaan Tuhan, tetapi hidupnya tidak kudus di mata Tuhan. Hidupnya tidak benar di mata Tuhan, tidak mempunyai kerendahan hati, saudara. Banyak anak Tuhan, bahkan banyak sekali juga hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan sangat luar biasa. Tetapi ketika berada di luar gereja, mereka tidak menjaga kekudusan, saudara. Seringkali mereka terbuai dengan kenikmatan duniawi. Banyak kenikmatan-kenikmatan dunia yang mencoba menggugurkan kekudusan kita, menghancurkan, saudara, keimanan kita. Seperti nightclub, wanita, perjudian, minuman keras, makanan, ataupun apa saja, saudara. Dan juga banyak hal-hal yang membuat kita tidak menjadi rendah hati. Khususnya, saudara ya, saya katakan, kita sebagai anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan dengan baik, yang sudah mengenal pelayanan Tuhan dengan banyak. Ayo, kita jaga kekudusan kita, kerendahan hati kita. Karena saya lihat, sudah banyak hamba-hamba Tuhan ketika mereka melayani Tuhan sudah terkenal, sudah sangat dikenal orang, sudah sangat bergelimang dengan harta. Mereka tidak menjaga kekudusan. Mereka tidak lagi menjaga kerendahan hati. Mereka seringkali bertanya ketika diundang oleh hamba-hamba Tuhan di pedesaan atau gereja-gereja kecil, berapa PK saya kira-kira yang saya dapatkan? Saudara, hal ini sudah merupakan sifat yang tidak baik. Mereka tidak murni, tidak kudus di hadapan Tuhan, saudara. Mereka tidak mempunyai kerendahan hati. Mereka sombong, saudara ya. Oleh karena itu, saudara, saya katakan
pada saat hari ini, ayo saudara yang sedang beribadah bersama dengan saya di rumah melalui streaming ini, ayo saudara, kita miliki proses dari Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi murni, menjadi baik, menjadi selaras, seirama dengan Tuhan. Yaitu apa saudara yang tadi saya katakan, yaitu kita harus memiliki hati yang bersih, kejujuran, ketaatan, kesabaran, kekudusan, dan kerendahan hati saudara. Kalau kita memiliki keenam ini saudara, kita pastikan saudara ya, dan saya berani memastikan saudara dan saya, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang militan. Kita akan menjadi teladan Tuhan. Kita akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan yang Tuhan inginkan di setiap waktu, di setiap tempat, saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita lakukan seperti yang tadi kitab Korintus katakan. Kalau kita ingin melewati proses dalam pertandingan, kita harus menguasai diri kita. Kita harus menguasai semua yang Tuhan minta dalam hidup kita. Saya katakan sekali lagi saudara, penguasaan apa saudara untuk kita menjadi murni? Hati yang bersih, kejujuran, ketaatan, kesabaran, kekudusan, dan kerendahan hati. Saya tidak dapat berkata lebih panjang lagi saudara. Saya hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat menghimbau, saya sangat mengharapkan, menganjurkan untuk kita siap sedia mengalami proses dari Tuhan. Kita tidak gentar, kita tidak bergerutu atau menggerutu, kita tidak lari dari masalah, tetapi kita menghadapi masalah bersama Tuhan. Untuk mengalami proses ini, seperti sekarang negara kita mengalami masalah dengan virus COVID-19 saudara. Kita mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Kita menghadapi tekanan-tekanan. Tapi percayalah saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenangnya. Saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mengalami proses dari Tuhan dengan setia, dengan taat, dengan jujur, dengan kerendahan hati, dengan kekudusan, saya katakan sekali lagi, kita akan keluar sebagai pemenangnya. Oleh karena itu saudara, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, ayo kita ikuti proses dari Tuhan, dan jangan kita pernah menggerutu pada Tuhan, mengeluh pada Tuhan, tetapi kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa saja yang diizinkan Tuhan, itu adalah hal yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk kita naik level saudara secara rohani. Bahkan naik level kita juga saudara sebagai dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi lebih baik di masyarakat atau dalam lingkungan sekitar ataupun dalam kehidupan keluarga kita. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Bila kiranya firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dan saudara sudah mendengarkannya secara online, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kita, boleh meneguhkan kita dalam setiap hal saudara. Karena apa saudara? Karena kalau kita tidak mendengarkan proses dari Tuhan, kita tidak akan keluar sebagai pemenangnya. Oleh karena itu saudara, ayo kita taat dan ikuti proses saja dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.